sekarang mimpi ya. Iya, Tapi iya. mungkin 15 tahun yang akan datang bisa terjadi itu. Nah, Oke. bayangkan itu sudah terjadi, Pak. Nah, Yang terjadi sekarang kan ya, mm, saya ini profesor doktor ya, ilmu iya, komputer. Ya iya, ilmunya udah kira-kira udah paling tinggi lah. iya, Begitu anak saya lahir, Pak, itu iya, harus belajar lagi. 1+1 ada 2, 2 iya, tambah 2, 4. Ngulang lagi apa yang saya pelajari 20 tahun yang lalu gitu. iya, iya. Bayangkan kalau nanti anak itu setiap kali anak itu lahir langsung otaknya dicas. Jadi otak saya ini di-copy, otak Heeh, kita ini di-copy, iya, heeh. langsung ke copy ke anak-anak kita. Luar biasa nanti. Bayi Hmm. baru lahir sudah pinter kayak profesor. Waduh, Dan hebat ya. nanti ini maaf bukan menyinggung agama ya. Iya, Kan Nabi Isa itu, Yesus itu begitu lahir kan bisa bicara ya. iya. Nanti mungkin bisa dibuat begitu bayi begitu lahir langsung bisa bicara karena dicas di otaknya Di dalam diisi rahim. di otak saya dikopi ke otaknya bayi anak saya atau cucu saya gitu. Iya. Begitu lahir dikopi langsung dia bisa ceramah kayak gini, bisa cerita tentang AI, bisa cerita tentang robot. Padahal dia bayi umur sehari 2 hari gitu. Bisa terjadi, Pak. Oh, Karena oke. kopi otak itu sekarang sudah menjadi riset dan sudah menunjukkan arah berhasil. Hmm. Jadi karena ternyata otak itu ketika kita belajar itu dia membentuk rangkaian-rangkaian dari sel-sel dendron otak itu membentuk rangkaian, dan rangkaiannya itu kemudian bisa di-copy dalam bentuk digital, kemudian bisa suatu saat bisa dipindahkan ke otaknya orang lain untuk membentuk jaringan seperti otak ini. Jadi tadi cucu saya yang lahir itu langsung otaknya isi otak saya pindah ke otak dia gitu. Nah, Anda bisa bayangkan kemajuan peradaban kita akan loncat luar biasa tingginya ketika bayi-bayi baru lahir sudah punya otak seperti otaknya para profesor. Wah, ya. Dahsyat. Bukan, ya, bukan bahkan sekarang sudah ada ya Pak Prof, yang katanya orang pakai dimasukin semacam chip gitu di tangan, tapi bisa telepon begitu. Apa benar nggak itu? Iya ada. Betul ya? Bisa. Tapi tadi ini kan bentuk-bentuk masih primitif lah itu ya. Suatu saat Oh, barangkali malah kita nggak perlu telepon karena apa, chipnya itu langsung ditanam di kepala kita. Jadi kalau kepala. kita telepon ya kita nggak ngomong aja begini kayak ngomong biasa begitu. Jadi nanti Oh, kalau 20 tahun yang akan datang ada di jalan ada orang ngomong sendiri, kalau zaman sekarang dibilang ini orang gila gitu kan. Nanti iya. enggak itu, dia sedang telepon pada orang lain gitu. Oke. Komputer juga jangan dikira nanti akan seperti ini. Layarnya itu mungkin akan ditanam langsung di retina mata kita. Jadi kita nggak perlu layar. Jadi apa yang kita lihat nanti di mata kita ini adalah layar itu sudah tertanam di sini. Nah, jadi nanti kalau ada orang duduk di di meja terus dia ngangguk-ngangguk gini, geleng-geleng gini, itu sedang menggerakkan mouse. Mouse-nya ada di otak dia soalnya. Jadi kalau mouse-nya ke atas gini-gini, ke atas gini, ke kiri begini, itu dia menggerakkan mouse yang ada di otaknya dia. Itu Oke. karena ditanam chip tadi. Iya, Tapi iya. sekali lagi itu sudah ada. Tapi itu dalam ilmu neuroscience itu masih dianggap primitif. Yang hebat itu nanti adalah begitu otak itu langsung di-copy aja. Itu cita-cita dari manusia adalah menciptakan mesin mengcopy otak. Dan juga mempreserve otak. Jadi ini misalnya kita ini punya ingatan semua ya, punya ingatan mulai kecil gimana, punya pengalaman pergi kemana-mana. Nah ini kan begitu kita mati, kan ingatan kita hilang. Nah bagaimana kalau suatu saat ingatan itu bisa di-copy ke penyimpan, ke storage, ke hard disk gitu, kemudian penerusnya ini atau anak cucunya bisa mutar ulang. Jadi dia bisa lihat dulu kakek saya pergi kemana, itu bisa dilihat. Oke. Karena isi otak kita di-copy ke hard disk, bisa diputar ulang, bisa di-replay. Oh, luar biasa ya. Wah, Dan canggih itu banget bagian ya. dari AI juga. Jadi AI itu mungkin dasarnya makanya dikatakan oleh para pakar sebagai ciptaan manusia terakhir, itu karena tadi semua yang kita mimpikan itu bisa diwujudkan semua dengan AI. Kalau itu sudah terwujud, maka manusia kita nanti tinggal makan tidur aja, nggak perlu mikir. Yang suruh mikir AI aja, kita suruh mikir. Robot kita suruh mikir. Robot yang kita suruh kerja.
yang saya khawatirkan malah ya itu tadi, selain seperti di film Terminator atau film-film apa namanya Transformer gitu ya. Yang berikutnya ini adalah yang saya pikir karena ada di satu belahan negara lain, mereka seperti tadi Pak Prof bilang bahwa di Jepang orang udah mulai nggak mau menikah gitu. Jadi dia pelihara hanya robot wanita yang nggak perlu ngomel, yang nggak perlu dibiayain, nggak perlu makan. Jadi nanti umat manusia ini makin lama berkurang gitu, Pak Prof. Ya, itu sebenarnya kan juga mengulang sejarah, Pak. Dulu kan tadi untuk mengerjakan sawah misalnya, kita harus melihara sapi, melihara kerbau. Kerbau harus kita kasih makan, bisa mati, ya kan. Sekarang diganti dengan traktor kan. Traktor kan nggak perlu dikasih makan, dia cuma dikasih bensin kalau mau dipakai aja. Nah, jadi nanti juga akan lama-lama begitu, kita nanti jangan-jangan manusia seperti yang dikhawatirkan tadi, suatu saat kita mikir buat apa perlu pasangan pakai robot ya. Dan ini berlaku bukan untuk laki-laki lah, karena robot perempuan ada, robot laki-laki nanti juga ada. Jadi perempuan nggak mau nikah, daripada sama suami sudah nyebelin lah, diselingkuhi lagi. Lama kalau dia sudah gitu, kalau tambah tua badannya tambah gendut kayak saya begini kan, kalau melihara robot kan ganteng terus, selama-lamanya dia ganteng terus, cakep terus. Gitu. Jadi bukan hanya laki-laki yang punya istri robot, nanti perempuan juga bisa punya suami robot juga. Kalau laki-laki punya istri robot karena nggak mau diomelin, kalau perempuan mau punya suami robot karena robotnya murah hati kan. Pokoknya minta duit dikasih, karena kalau nggak dikasih nanti saya matiin ya. Takut robotnya kan kasih duit. Terus badannya tetap bagus, tetap muda, tetap kuat. Nah, bisa terjadi. Bisa ya. Oke. Ini menarik sekali ini Pak Prof. Materi malam hari ini banyak sekali insight yang saya dapatkan dan juga saya yakin sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Mungkin sahabat-sahabat barangkali kalau misalnya ada pertanyaan kita akan mau menutup ini sesi. Silakan kalau misalkan ini. Ada tidak mungkin pertanyaan? Terakhir. Oke, ada yang mau bertanya langsung ya. Oke, silakan Ibu Veronica. Mungkin saya kasih silakan, boleh langsung tanya. Ya. Gini, malam Pak Prof, saya mau tanya begini, kan anakku ini kan dari awal berangkat kuliah ke Amerika memang kepingin masuk ke jurusan AI. Dia udah lulus di Math Computational, lalu dia sekarang udah kerja hampir setahun, barusan lulus langsung kerja. Lalu dia kepingin ambil AI. Kalau saya mendengar ceritanya Bapak tadi kok mengerikan Pak ya. AI itulah. Lah, kalau anaknya kuliah kayak gitu, pekerjaan apa yang harus diambil? Nggak melenceng lah, misalnya berbuat kejahatan begitu pekerjaannya. Nah, kalau dia memang tertarik AI, dia perlu nggak kita dukung dia untuk kuliah AI? Atau ada kuliah lain yang kira-kira bisa bagus di future-nya selain AI itu? Mungkin computer vision atau apa gitu yang tidak mengerikan. Soalnya ini saya baru tahu dari Pak Prof ini sampai sejauh begitu ya jurusan ini ya, sampai dalam kehidupan tuh pengaruh sekali. Kalau dia kuliah ini takutnya diperalat atau dipergunakan perusahaan untuk pekerjaannya itu yang berbahaya apa enggak gitu loh. Nah, apakah ini jurusan itu saya harus dukung dia ngambil jurusan AI di S2-nya atau tidak? Kalau tidak, future-nya lebih baik dia diarahkan ke kuliah S2 apa ya? Oke, baik. Baik, kira-kira udah bisa ditangkap ya Pak Prof ya? Ya, silakan bisa. Pak Prof. Jadi Bu Veronica, justru kebalik Bu. Jadi yang future-nya paling bagus itu adalah ahli AI. Itu pekerjaan yang paling menjanjikan sekarang Bu. Di bidang komputer itu pekerjaan yang gajinya paling tinggi itu computer security. Yang kedua adalah AI. Tapi diperkirakan 5 tahun yang akan datang akan terbalik. Pekerjaan yang gajinya paling tinggi itu nanti ahli AI. Makanya justru putranya Bu Veronica harus disuruh belajar AI. Kenapa? Supaya nanti bisa membuat AI yang berguna untuk manusia. Untuk umat manusia, bukan AI yang merusak gitu. Kalau dimanfaatkan yang pekerjaan yang tidak baik, seperti tadi Prof bilang, mengerikan banget. Itu kan tergantung dari ini kan, kebijaksanaan kita, wisdom kita. Makanya disitulah anak-anak kita harus kita berikan nilai-nilai
moral dan sebagainya. Dan sekarang semua negara sudah mulai membuat namanya etika AI ya, atau AI ethics ya, yang membatasi supaya AI tidak disalahgunakan untuk hal yang negatif. Sambil contoh begini Bu, di bidang biologi itu ada namanya genomik atau genetic DNA engineering. genomik. Genetic engineering itu, dengan genetic engineering kita bisa memodifikasi gen atau DNA dari sebuah makhluk untuk berubah. Dan itu kita gunakan untuk yang baik. Misalnya membuat anggur tanpa biji, membuat semangka tanpa biji, itu kan pakai genetic engineering. Sebetulnya Pak, Bu, ilmu yang sama itu bisa kita buat untuk membuat kambing kakinya 8. Kita bisa membuat manusia tangannya 10, bisa Bu, karena sama tinggal ngedit. Tetapi karena adanya aturan, adanya etika, maka tidak ada ahli genetic engineering yang membuat kambing berkaki 5 atau membuat manusia tangannya 8. Meskipun itu bisa, atau matanya selain 2 mata di sini ada mata di sini, di tengah. itu bisa dilakukan dengan genetic engineering. Tetapi karena adanya etika tadi, maka tidak dilakukan. Nah, makanya sekarang semua negara seluruh dunia itu sedang menuju ke arah sana. Sayangnya Indonesia belum. Tapi saya yakin Indonesia tahun 2 tahun yang akan datang kita akan punya juga etika AI ini, sehingga AI nanti betul-betul bermanfaat untuk kehidupan manusia, tidak untuk yang membahayakan. Jadi kita ambil contoh tadi dari bidang genetic engineering itu bisa membuat semangka tanpa biji, anggur tanpa biji gitu. Bukan dipakai untuk membuat manusia tanpa mata atau manusia matanya 10, enggak gitu. Meskipun itu tekniknya sama-sama mengedit DNA. Nah itu jadi kalau Bu, selain, kalau saya tolong justru putranya didorong ke AI Bu. Selain AI gitu, apa lagi yang berprospektif? Soalnya dia kan dari jurusan math ya, math computational, tapi kerjanya sekarang baru lulus ya. Dia ambil data engineering. Iya. Data engineering. Jadi arahnya data engineering atau data science, kemudian computer vision itu bagian dari AI Bu. Jadi AI itu besar sekali, luas sekali. Nah bagian-bagiannya ada yang namanya data science, ada yang namanya computer vision, ada namanya image processing, ada namanya visualisasi, membuat film animasi itu Bu, film animasi yang kalau kita nonton kayak Avatar itu AI Bu. Jadi luas sekali. Bidang yang lain yang prospeknya bagus ke depan adalah security Bu, computer security. Kenapa ke depan itu kejahatan komputer makin banyak. Kemarin aja kita ngalami kan, Bank BSI, mungkin Ibu dengar ya beritanya ya, dihack sampai berminggu-minggu nggak bisa transaksi dan hackernya minta tebusan ratusan miliar kalau supaya dikembalikan misalnya. Ini perlu ahli security yang bisa melawan kayak gitu. Oke. Baik, sudah jelas ya Bu Veronica ya. Jelas, ya. Oke, baik. Makasih banyak Pak Prof. Baik, kita lanjut, ada Pak Brian Sudarman ya. Oke, silakan Pak, mau ngomong langsung? Iya, Pak Brian. Ya, silakan Pak. Speakernya belum di unmute Pak. Ya. Ya, selamat malam Pak Prof. Selamat ketemu kembali. Saya Brion K. Sudarman, domisili di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Yang menjadi fokus pertanyaan saya, yaitu ada satu hal dari dangernya AI, yaitu bias dari data yang dilatih. Ini kira-kira sejauh mana dan perlu berapa lama agar bisa terkontrol data tersebut gitu. Terima kasih Pak Prof. Iya, jadi ini rupanya Bapak ini banyak mengamati bidang AI juga ya. Jadi betul sekali Pak.